wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Deta, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah materi yang ada di kelas 7 di semester 1, yaitu teks deskripsi. Kalian lihat dari video yang telah ditayangkan tadi? Melihat keindahan objek wisata? Melihat rincian-rincian yang ada di objek wisata tersebut? Atau seperti apa? Pernahkah kalian melihat sebuah video orang sedang jalan-jalan? Atau sebuah video yang menampilkan sebuah keindahan objek wisata? Ataupun vlog dari orang yang sedang mengeksplor objek wisata? Nah, dari hal ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Nah, hal yang mereka lakukan di dalam video tersebut adalah menggambarkan atau mendeskripsikan objek wisata yang sedang mereka kunjungi. Nah, ini akan ada hubungannya dengan materi kita saat ini, yaitu teks deskripsi. Lalu apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Mari kita bahas. Berdasarkan KBBI, deskripsi memiliki kata lain deskriptif, yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas atau terperinci. Jadi, yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas, sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat objek yang dideskripsikan tersebut. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian teks deskripsi? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan teks deskripsi. Adapun tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan atau memaparkan kepada pembaca tentang suatu objek secara jelas dengan mengandalkan panca indera, sehingga pendengar atau pembaca bisa seolah-olah melihat atau merasakan objek yang kita deskripsikan tersebut. Setelah memahami tentang tujuan teks deskripsi, kita akan memasuki kepada ciri-ciri teks deskripsi. Untuk ciri-ciri teks deskripsi bisa dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama ada ciri-ciri tujuan, lalu ada ciri objek, dan yang terakhir adalah ciri isi. Yang pertama ada ciri tujuan. Ciri tujuan di sini bermaksud agar pembaca atau pendengar seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau mengalami objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks deskripsi yang kedua, yaitu berdasarkan objek. Apa yang dimaksud dengan ciri teks deskripsi berdasarkan objek? Mari kita bahas. Nah, ciri isi berdasarkan objek ini harus menggambarkan yang kamu jelaskan itu secara khusus. Misalnya, ketika kamu menjelaskan tentang pantai, maka kamu tidak bisa menjelaskan pantai saja, harus dikhususkan pantai apakah yang ingin dijelaskan. Misalnya pantai Parangtritis, pantai Pasir Panjang, pantai Padang, ataupun pantai yang lainnya. Selanjutnya, ada ciri teks deskripsi yang ketiga, yaitu ciri isi.
Apa yang dimaksud dengan ciri isi? Nah, ciri isi adalah ciri yang menggambarkan suatu objek itu dengan jelas dan juga lengkap. Jadi, kamu harus mendeskripsikan suatu objek wisata itu secara lengkap dan juga jelas. Bagaimana? Apakah telah memahami dengan ciri-ciri teks deskripsi? Selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang struktur teks deskripsi. Untuk struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, ada identifikasi, lalu ada deskripsi bagian, dan ada simpulan atau penutup. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi berisi nama objek, lokasi, atau pernyataan umum tentang objek yang kamu deskripsikan. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang perincian dari objek yang dideskripsikan berdasarkan pandangan subjektif penulis. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu simpulan atau penutup. Nah, simpulan atau penutup ini berisi kesan umum dari objek yang dideskripsikan. Nah, kesan umum ini diberikan oleh orang yang mendeskripsikan objek tersebut. Nah, kita telah membahas dan juga berlatih tentang teks deskripsi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.